Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Nama Taruna Madya Bima Briansah, NIT 2130191, Prodi TMP 2A. Di sini saya akan melakukan analisis uji menggunakan SPSS. Di sini saya sudah masukkan data, 4 data ini. Kemudian saya ubah sesuai formatnya yaitu seperti ini. Kemudian untuk melakukan uji, pertama-tama untuk mengetahui sifat data tersebut bersifat homogen ataupun heterogen, kita itu klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Kita masukkan ke data tersebut, dan oke. Sini saya sudah melakukan ujinya, itu dan dapatkan seperti hasil seperti ini. Seperti ini untuk data 1, range-nya 90, minimum statistik 10, maksimum 100, minnya rata-ratanya itu 56,52, standar area 4,813, dan standar deviation-nya 23,083. Untuk data 2, range-nya jaraknya 70, minimumnya 20, maksimumnya 90, rata-ratanya 49,57, dan standar deviation-nya 1,842. Untuk data 3, jaraknya 60, minimum 40, maksimum 100, untuk main-nya yaitu 66,96, dan standar deviation-nya 19,408. Untuk data 4, jaraknya 70, minimumnya 10, maksimumnya 80, untuk rata-ratanya itu 46,52, dan standar deviation-nya 20,138. Di sini yang terpenting yaitu skewness dan kurtosisnya. Karena jika untuk mengetahui data tersebut homogen, skewness dan kurtosisnya itu harus berada di antara min 1 dan 1. Dan jika data tersebut heterogen, skewness atau kurtosisnya di luar min 1 dan 1. Di sini dapat dilihat untuk data 1 dan 2, skewness dan kurtosisnya berada di dalam min 1 dan 1. Untuk data 3 dan 4 berada di luar min 1 dan 1. Maka dari itu, data 1 dan data 2 akan dilanjutkan uji parametrik karena bersifat homogen, dan data 3 dan data 4 akan dilakukan uji non-parametric test karena bersifat heterogen. Langsung saja untuk yang pertama yaitu data 1 dan 2. 1 dan 2 akan dilakukan uji parametric test. Yang pertama yaitu korelasi Pearson. Yang pertama caranya yaitu analyze, kemudian correlate, kemudian variate. Ini. Kita masukkan data 1 dan data 2-nya seperti ini, kemudian kita klik person, dan oke. Sini saya sudah mendapatkan hasilnya seperti ini. Ini person. Di sini korelasi antara data 1 dan data 2, itu person korelasinya itu 0,448, dan sin totalnya 0,032. Di sini pengambilan keputusan yaitu jika korelasi personnya antara 0 sampai 0,2 itu seperti sangat lemah. Jangan kemudian 0,21 sampai 0,4 berarti lemah, 0,41 sampai 0,6 sedang, 0,61 sampai 0,8 berarti kuat, 0,81 sampai 1 berarti artinya sangat kuat. Di sini dapat dilihat korelasi antara data 1 dan data 2-nya itu 0,448 yang berarti korelasinya sedang. Dan sin totalnya 0,032. Mengambil keputusannya yaitu jika sin total kurang dari 0,05 ada perbedaan, dan jika lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan. Di sini 0,032 yang berarti ada perbedaan dengan korelasi sedang. Kemudian uji parameter yang kedua yaitu paired test dengan cara analyze, kemudian compare mean, kemudian pair sample test ini. Kita masukkan data 1 dan data 2 tadi sini, kemudian oke. Ini saya sudah memasukkannya dan hasilnya seperti ini. Ini yang kita baca yaitu ini. Baris 1, data 1 dan data 2. Jadi diperoleh rata-ratanya 6,957, standar deviasinya 23,633, standar errornya 4,928, dengan tingkat kepercayaan 95%-nya disebabkan lowernya min 3,263 dan uppernya 17,176. Untuk
DF-nya DF-nya 22 dan T-nya dapat 1,412. Untuk DF 22-nya itu di T tabelnya dapat 2,074. Nah, pengambil keputusannya jika nilai T hitung itu kurang lebih dari T tabel, yang berarti HO ditolak. Dan jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO diterima. HO itu tidak ada perbedaan, HA ada perbedaan. Nah, di sini didapat T hitungnya kurang dari T tabel, itu 1,412. Sehingga artinya itu HO diterima. HO diterima dan sin totalnya itu 0,172 yang berarti yang berarti tidak ada terdapat hubungan seperti itu. Kemudian uji parametrik yang selanjutnya yaitu uji ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA kita harus menyusun datanya seperti ini. Data satu dan data dua kita susun ke bawah ini. Dan kita beri label atau kategori data satu untuk data satu, dua untuk data dua. Kita beri di sini, value-nya kita ganti di sini. Untuk menambahkan data itu, kita value-nya ini satu, labelnya data satu, dua, value-nya dua, labelnya data dua, kita add gini, kemudian oke. Itu. Untuk ujinya itu analyze, kemudian compare min, kemudian ANOVA. Seperti itu. Kita masukkan saja ini tadi, ini homogen tadi, ini sudah saya masukkan homogen, dependensinya adalah homogen, faktornya kategori homogen tadi. Kita oke saja. Jadi untuk postdoc-nya kita tidak isi 2K ya, karena ini datanya tidak lebih dari lebih sedikit dari tiga data yang kita bandingkan. Langsung saja kita tadi ANOVA hasilnya seperti ini. ANOVA ini. Ini data satu billion grupnya ini, billion grupnya ini, data dua ini seperti ini. Untuk sin totalnya itu 0,225 yang berarti lebih dari 0,05, yaitu artinya rata-rata data satu dan dua itu rata-rata data dua ini sama seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk uji heterogen yaitu non parametric test. Data 3 dan data 4. Untuk uji non parametric uji non parametric test yang pertama itu Kendall dengan cara analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate dan ini kita masukkan tadi data 3 dan 4 dan kita Kendall ini. Itu dan oke, kita dapatkan hasil seperti ini. Ini Kendall. Bisa disebut Kendall tahu B. Ini korelasi antara data 3 dan data 4 yaitu sin totalnya 0,153 yang berarti lebih dari 0,05. Yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan korelasinya ini 0,238 yaitu hubungannya lemah. Untuk non parametric test yang kedua yaitu Wilcoxon. Wilcoxon dengan cara analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian to relate sample ini. Kita masukkan dari 3 dan 4, kemudian Wilcoxon, kemudian oke. Di sini didapat untuk Wilcoxonnya, ini data 4 dan 3. Negative rank itu artinya penurunan, ada 17 data penurunan dengan rata-rata 11,38 dengan jumlahnya 193,5. Dan positive rank itu kenaikan data ada 3, ratanya 5,5 dan jumlahnya 16,5. Untuk data yang sama, totis ini ada 3, totalnya ada 23 data. Seperti itu. Kemudian non parametric test selanjutnya yaitu uji Kruskal-Wallis.
Dengan cara kita ubah datanya. Kita susun data 3 dan 4 di sini. 3, data 3 dan 4. Kemudian kita beri ini data 3 dengan kategori 3, data 4 dengan kategori 4. Dan kita analyze, kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kemudian k independent sampel. Masukkan tadi ini nilai heterogen ini dan kategori heterogen dan Kruskal-Wallis. Kemudian defineringnya kita jangan lupa masukkan. Dan kita dapat datanya ini Kruskal-Wallis. Hmm, kita langsung baca saja yang ini. Wallisnya ini 9,89 dan DF-nya 1, simsiknya 0,002. 0,002 yang pengambil keputusannya asimsik jika lebih dari 0,05 itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini 0,002 yang berarti ada perbedaan yang signifikan. Kemudian lanjut untuk parameter tes selanjutnya yaitu kita uji main Whitney. Main Whitney dengan cara analyze, kemudian non parametric test, aligasi dialog, kemudian two independent sample ini. Kita masukkan saja tadi seperti itu. Devin grupnya itu data 3 dan 4. Jadi ini main Whitney jangan lupa centang. Kemudian oke. Dan didapat ini main Whitney. Hidrogen 3 dan 4. Min ranknya data 3 29,63 dan jumlahnya 681,5. Data 4-nya rata-ratanya 17,37, jumlahnya 399,5. Ini main ini 13,500, 0,9,500, belajarnya min 3,134, asimsik totalnya 0,002, yang berarti 0,002 tadi kur- kurang dari 0,05, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara data 3 dan data 4. Dan nilai Z hitung ini didapat min 3,134. Pengambilan keputusannya jika nilai apa? Nilai Z tabel lebih besar dari Z hitung ini itu berarti tidak ada hubungan. Namun jika Z tabel lebih Z hitung ke- lebih besar daripada Z tabel itu ada hubungan. Nah, di sini dapat Z tabelnya itu min 3,134. Ini ke- kecil, lebih kecil daripada 1, di sini dapat nilai Z tabelnya itu saya dapat 1,96. Nah, itu min 3,134 itu lebih kecil daripada 1,96 yang berarti tidak ada hubungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada analisis uji SPSS keempat data ini, data homogen dan heterogen. Mungkin saja saja jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.